Di balik gemerlap kehidupan modern, tersembunyi sisi kelam yang tak terelakkan. Sampah. Sisa-sisa konsumsi dan aktivitas manusia menumpuk bagai gunung raksasa, mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan raga. Tumpukan sampah di TPA bagaikan bom waktu yang siap meledak. Sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana, pemicu utama perubahan iklim semesta. Sampah anorganik seperti plastik mencemari tanah dan air, meracuni biota laut, serta membahayakan kesehatan manusia. Di sudut-sudut jalanan, di bawah jembatan, bahkan sampai di tepi sungai, tumpukan sampah tumbuh dengan cepat. Botol plastik berserakan, kantong-kantong sampah melayang di udara. Banjir, tanah longsor, dan pencemaran air hanyalah sebagian kecil dari konsekuensi pengelolaan sampah yang buruk. Masalah ini tidak luput dari perhatian beberapa warga yang peduli. Mereka memilih untuk bertindak meskipun tanpa dikenal sebagai pahlawan atau tokoh utama dalam cerita ini. Gerakan kecil ini, meskipun tanpa sorotan media besar atau penghargaan, mulai menyebar. Lebih banyak warga ikut serta dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka perlahan sadar. Mereka belajar tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar, mendaur ulang barang-barang yang masih digunakan, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sampah yang bagi kebanyakan orang sama sekali tidak berharga, merupakan sesuatu yang berharga untuk beberapa orang, seperti kata pepatah, "One man's trash is other man's treasure." Contohnya di tempat pengepulان ini, mereka mengumpulkan sampah yang nantinya mereka pilah lalu dijual untuk menjadi mata pencaharian mereka. Salah satu pekerja di pengepul ini menjelaskan mengenai hal terkait tempat pengepulan ini. Ada 15 tahun. Besi emeran we campur. Oh, campur. Iya, Besi. ada besi, ada emeran, ada aqua gelas gitu. Botol-botol. Plastik, ya botol-botol. Ale-ale mah cepet neng, kuma ya, ibu nyontirnya gitu. Tapi susah juga ya. Iya susah neng. Kecil detail ya ibu. Di sini Bu Iyah menjelaskan bahwa di sini mereka memilah sampah yang berbagai macam jenisnya. Dari mulai gelas, plastik, botol-botol bekas, minuman, maupun produk perlengkapan mandi, besi-besi, semua mereka kumpulkan dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Setelah dikumpulkan, dipisah dan dipilah, bekas-bekas sampah tersebut nantinya dijual ke pabrik dan dari situlah mereka mendapatkan uang yang menjadi penghasilan mereka. Selain dikumpulkan oleh pengepul, sampah juga bisa dikumpulkan atau diberikan pada bank sampah, salah satunya Bank Sampah Nuri. Sama seperti di tempat pengepulan, sampah dikumpulkan dan dipilah oleh masyarakat sekitar. Di sini pengurus Bank Sampah Nuri menjelaskan mengenai Bank Sampah Nuri ini. Jadi Bank Sampah Nuri ini dulu asalnya hanya inisiasi sendiri gitu ya, pribadi. Dari tahun 2015 didirikannya tanggal 15 Januari. Ini dulu sempat awalnya dari program Kang Pisman ya. Dulu itu kan ada program pemerintah Kota Bandung yang namanya Kang Pisman. Terus di sini saya khususnya ya berinisiatif gitu kan untuk mendirikan bank sampah. Tujuannya adalah satu, untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah RW 3. Jadi kadang kan si pemilahan sampah itu masih terlalu disatukan gitu ya. Jadi saya berharap dengan adanya bank sampah ini masyarakat sadar untuk memilah sampah, tidak hanya
di rumah gitu kan, tapi juga untuk ke lingkungan, itu aja. Jadi itu teh harganya teh kan awalnya dari bank sampah induk, tapi bank sampah induk juga mereka melihat dari harga supplier gitu ya kan ya. Jadi harus ada kelebihannya mungkin ya buat bank sampah. Oh, jadi diolahnya di bank. Iya, bank sampah induk. Karena ya itu kita kan secara apa tempat aja udah tidak memungkinkan kalau kita misalkan pengen ada suatu alat gitu ya, secara ini kan alat-alat besar ya, di sini kan nggak bisa gitu kan. Terus SDM-nya juga kan nggak ada. Terus yang supportnya juga ke sini ya kurang lah gitu lah. Paling secara program mungkin ada, tapi kalau secara alat masih kurang. Alhamdulillah perubahannya banyak dari 10 tahun ke belakang ini ya, banyak sekali. Dari awalnya hanya 5 jenis pemilahan sampah, itu hanya kertas, logam, plastik, residu sama organik. Sekarang udah jadi dipisahnya per jenisnya masing-masing, ada sekitar 52 jenis sampah yang harus kita pilah. Mangga, siapa aja yang mau nabung silahkan datang ke sini. Paling banyak itu plastik ya, botol mineral, tidak boleh yang menyebutkan ini kan. Botol bekas mineral gitu. Paling banyak adalah itu, sama cup gelas minuman, cup gelas minuman itu yang terbanyak. Iya, ada. Biasanya kan kalau secara pabrikan di bawah kemasan itu udah ada ya. Ada tanda gitu kan, 1, 2, 3, dan 7 ya, kalau nggak sampai 7. Jadi kan kalau satu kali itu kan 1 kali pemakaian gitu kan. Kalau ada yang sampai 7 berarti masih bisa, kayak galon itu bisa diulang gitu kan, diisi ulang, itu kan bisa. Dari situ ya, di bawah tandanya. Tandanya di botol suka ada P berapa itu, ada tandanya. Kalau organik kita itu dibikin kompos, ada ekoenzim, ada juga kalau jelantai itu kita bikin sabun, bikin lilin gitu ya. Kalau dari plastik biasanya kerajinan tangan. Kebetulan sekarang ini di Nuri itu lagi ada program dari kresek gitu ya. Kita bikin tas, bikin dompet gitu kecil, sampul buku. Sampul buku. Dari plastik aja. Dari plastik kresek. Itu nantinya akan diperjualbelikan atau gimana? Insya Allah kedepannya pengennya gitu ya. Tapi untuk sementara kan kita buat sosialisasi gitu kan ya. Oh ternyata kresek ini tidak hanya jadi sampah doang gitu kan. Ternyata ada nilai ekonominya. Gitu. Nah, kalau di sini kebetulan ada ya bukan komunitas mungkin ya, lebih ke CSR ya. Jadi kerjasamanya selain dari pihak pemerintah setempat gitu ya, kayak kita kerjasama sama Posyandu di sini, terus sama ke RW-an, sama Karang Taruna. Kalau keluarnya kita udah ada tadi kerjasama sama Alfamart gitu ya, ada juga sama Hanseon dulu, itu produk dari produsernya Stereofoam, ada sama Wasporceng juga pernah ada kerjasama sama itu. Terus juga Bank Sampah Induk Bersinar, itu kerja sama dari Bank Sampah Nuri. Kalau inovasi secara ini mah tadi kan ya dari plastik ke ke bikin kerajinan gitu kan, itu sama yang jelantah jadi sabun, inovasinya itu. Jadi kami kemarin nih baru 2 bulan ke belakang kita launching ada donasi sampah untuk atasi stunting gitu. Itu kerjasama sama Posyandu sama kader-kader PKK di sekitar kelurahan sama sekecamatan juga. Jadi nanti mereka itu nyumbangin sampahnya ke sini. Si hasilnya itu kita kumpulkan dan dibikinkan makanan atau PMT lah gitu buat stunting itu. Kalau secara ini mah ya mudah-mudahan jadi inisiatif gitu, jadi inspirasi buat warga di sekitar sini untuk lebih menjaga lingkungan gitu ya, lebih mengurangi penggunaan plastiknya gitu aja. Kalau ini sama? Sama.
Tantangan terbesar itu ya ketika kita mensosialisasikan gitu kan, orang yang susah nerima ya. Kadang mah kita teh suka dibandingkan kayak jadi bandar rongsok gitu kan. Padahal secara ini kan kita bukan bandar rongsok, karena kalau misalkan bandar rongsok itu nilainya lebih ke ekonomi gitu ya. Kalau bank sampah itu biasanya lebih ke sosialnya, lebih ke sosialisasi buat masyarakatnya gitu kan. Bisa mengubah pribadi masyarakat itu dari yang asalnya tidak memilah sampah sekarang jadi memilah gitu aja. Harapan banyak banget harapan dari Bank Sampah Nur ini. Kalau secara teknologi gitu, kita itu butuh yang support gitu ya, buat kayak mesin pencacah kayak gitu ya. Terus kalau yang terbesar itu adalah masalah yang multi layer, sampah multi layer itu udah nggak bisa didaur ulang kan. Jadi kita itu pengen ada suatu alat yang bisa mengatasi sampah yang saset itu multi layer itu. Kalau sekarang hanya sebatas setor, pilah gitu ya. Nanti diangkut sama Bank Sampah Induk. Jadi pengelolaannya itu kita serahin ke Bank Sampah Induk. Itu aja. Seperti yang sudah dipaparkan, berikutnya sampah dibawa ke Bank Sampah Pusat, salah satunya Bank Sampah Bersinar yang mempunyai fasilitas lengkap, telah mendapatkan penghargaan, serta bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Di sini, bank sampah ini, sampah dikumpulkan, ditimbang, lalu dipilah lagi sesuai dengan jenisnya. Selain itu, di sini juga mendaur ulang bekas popok bayi yang dikeringkan lalu dijadikan batu bata yang tentunya sangat bermanfaat. Selain itu, ada juga bahan bangunan dari plastik pengganti kayu. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa sampah bukan selamanya menjadi barang yang tidak terpakai dan tidak berguna. Bagi orang-orang yang tahu bagaimana cara memanfaatkannya, sampah-sampah yang berada di sekitarnya dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat, baik dengan cara dikumpulkan lalu dijual seperti yang dilakukan oleh pengepul, ataupun dikumpulkan untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat seperti yang dilakukan oleh bank sampah, yang pada akhirnya dari sampah menjadi berkah. Terima kasih.